Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 82 yang Ibu sayangi. Siapapun anak-anak Ibu yang di sini duluan, itulah mereka yang akan mendapatkan nilai yang terbaik dan sukses. Amin. Oke, sekarang kita bahas. Kemarin anak-anak sudah membuat prediksi soal untuk PTS ya. Yang Ibu kasih jempol 2 itu soalnya hampir mirip atau bahkan hampir sama ya. Kan ada yang Ibu kasih jempol 2, ada yang jempol 1 gitu ya. Nanti dilihat. Oke, sekarang anak-anak siapkan bukunya, siapkan kertasnya untuk menulis. Apapun yang Ibu sampaikan, silakan anak-anak tulis ya. Nomor 1, kita akan bahas ke kisi-kisi. Nomor 1. Oke. Nomor 1. Kita di situ disajikan grafik ya, disajikan grafik tentang GLB. GLB itu gerak lurus beraturan. Ayo, Mbak Francisca, Neng Sinta ini mana? Oke, baru 16 orang, enggak apa-apa. Oke, sekarang lihat, kita mau bicara tentang grafik GLB, gerak lurus beraturan. Nah ini, coba perhatikan. Kalau kita bicara gerak lurus, ya, gerak lurus itu grafiknya pasti akan seperti ini, nah. Ini V, ini T. Ada yang grafiknya begini. Nanti suruh milih anak-anak, ada yang begini. Ada yang seperti ini. Nah, yang dipilih yang seperti ini. Karena apa? Kecepatannya konstan. GLB, gerak lurus beraturan. Berarti kecepatannya konstan. Ya, yang dipilih yang ini, yang nomor ini. Nah, yang dipilih. Untuk nomor 1. Karena nanti berbentuk grafik. Gambar soalnya berbentuk grafik. Anak-anak memilih. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Silakan alat tulisnya dikeluarkan. Nomor 2 itu juga disajikan gambar, ya. Di situ disajikan gambar itu termasuk gaya. Gaya itu anak-anak lihat ada 2, ya. Anak-anak boleh dibuka kok sambil kita belajar. Gaya itu ada 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang kita pegang. Anak-anak main ketapel itu termasuk gaya sentuh. Ya, anak-anak mendorong meja itu termasuk gaya sentuh. Kalau yang termasuk gaya tidak sentuh itu adalah gaya magnet. Jadi kalau ada gambar nanti di situ disajikan gambar, ada gaya sentuh, ada gaya tidak sentuh. Kalau yang disuruh milih gaya sentuh berarti yang tersentuh tangan. Kalau yang disuruh milih gaya tidak sentuh berarti yang gaya magnet. Itu untuk nomor 2. Berikutnya untuk nomor 3. Nomor 3 itu gambar grafik tentang GLBB. GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Mohon maaf, Nak. Suara Ibu terdengar? Suara Ibu terdengar? Dengar, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke GLB. Oke, GLB, gerak lurus beraturan. Nanti kalau ada grafik, jadi anak-anak kalau di situ simbolnya ada grafik. Misalnya grafiknya begini, ini misalnya. Ada grafiknya seperti ini, misalnya. Ini ada A, B, C, D. Ditanya, ketika ada orang jalan, ya ada orang jalan, atau jalan atau naik sepeda. Kalau dari A ke B naik, berarti gerak lurus berubah beraturannya dipercepat apa diperlambat? Kalau naik. Anak-anak kalau jalan naik lebih cepat apa lebih lambat? Lambat. Lambat berarti oke. Yang A sampai B berarti GLBB diperlambat. Nah ya, GLBB diperlambat. Berarti yang mana Bu? Kalau disuruh milih yang dipercepat. Kalau disuruh milih yang dipercepat berarti yang C ke D. Karena menurun, ini menurun. Berarti C ke D, GLBB dipercepat.
Nah, kalau B sampai C, Bu. B sampai C itu GLB, gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan, ya. Kalau B sampai C itu GLB. Itu konstan. T-nya konstan. Ya, itu perlu dipahami karena nomor 3 akan seperti itu. Ya. Lanjut ke nomor 4. Ngomong as itu dosa. Oke, kita lanjut ke nomor 4 sekarang. Oke, nomor 4. Nomor 4 itu mencari percepatan sebuah benda. Percepatan itu masuk pada hukum Newton kedua. F sama dengan M kali A. F-nya mama. F sama dengan M kali A. Berarti kalau mau mencari A, percepatannya sama dengan gaya dibagi dengan massa. Anak-anak kan ingat itu, ya. Akan punya rumus ini, F sama dengan M kali A. Anak-anak suruh nyari A. Berarti kalau A ya sama dengan F dibagi dengan massanya. Besok akan mencari A. Besok ini yang dicari. Oke, silakan. Cepetan ditulisnya agak cepet ya. Oke. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 diberikan pernyataan tentang GLBB. Pernyataan GLBB. Gerak lurus beraturan. Pernyataannya misalnya gini. Seorang yang menaiki sepeda ke jalan menanjak termasuk GLBB dipercepat misalnya. Seorang yang menaiki sepeda di jalan menanjak termasuk GLBB diperlambat. Buah yang jatuh dari tangkainya termasuk GLBB dipercepat. GLB dipercepat. Jadi anak-anak harus memikir dulu, benar enggak gitu ya? Ada GLB, ada GLBB. Ya, nanti dipilih dari pernyataan itu mana yang benar. Oke. Nomor 6. Nomor 6 itu nanti ada gambar di mana menunjukkan tentang hukum Newton. Anak-anak disuruh memilih termasuk hukum 1, 2, atau hukum 3 Newton. Ya. Contohnya, anak-anak harus ingat, hukum 1 Newton tentang hukum kelembaman, mempertahankan kedudukan semula. Jadi kalau ada gambar mobil yang direm mendadak, berarti itu termasuk hukum Newton 1, hukum 1 Newton. Kalau ada buah mangga jatuh, dipercepat, itu F sama dengan MA, berarti hukum 2 Newton. Yang ketiga, kalau ada gambar orang main tarik tambang, berarti hukum 3 Newton. Aksi reaksi. Ya, itu diingat-ingat. Hukum 3 Newton itu yang berlawanan, orang berenang. Kemudian itu, apa itu jet, meluncurkan jet ke atas itu, ya. Itu termasuk hukum 3 Newton. Jadi anak-anak harus difahami itu. Kemudian nomor 7. Sama. Nomor 7 juga tentang hukum Newton. Oke. Nomor 7 juga tentang hukum Newton. Ini Ananda yang ditutup semua, Gibran, Anissa, Khairun, Baby, ini kenapa? Nggak bisa videonya atau mengapa permasalahannya? Oke. Nomor 8 sekarang, nak. Nomor 8 sama, mencari percepatan. Seperti tadi, F sama dengan M kali A, maka A sama dengan F per N. Ya, oke. Kemudian, nomor 9, masih pernyataan lagi. Diberikan pernyataan, mana yang termasuk hukum Newton
1, 2, atau 3. Ya, jadi konsepnya anak-anak ingat, sebentar, satu aja mau Ibu kasih tahu konsepnya. Hukum Newton 1. 1 Newton. Itu kelembaman. Kelembaman itu mempertahankan kedudukan semula. Kelembaman. Nah, hukum 2 Newton itu yang pakai rumus ini. Lebih cepat. Hukum 3 Newton, ini yang harus anak-anak ingat. Ini aksi reaksi. Ya, aksi reaksi. Jadi pasti berlawanan arah kalau namanya aksi reaksi. Ini ditulis, dicamkan karena banyak soalnya yang seperti itu. Kita ulangan hanya 2 bab, ya. Oke. Kemudian nomor 10. Oke. Sebentar, ini udah 1, 2, 3 udah ditulis loh ya. Ibu mengingatkan kembali, kemarin mah ini juga sudah ditulis sama anak-anak. Mengingatkan saja. Oke, sekarang nomor 10. Siapakah yang tugasnya di situ kan memberi bentuk dan menumpang tubuh kita? Siapa? Dibuka boleh, Nak. Suaranya dibuka boleh. Yang memberi bentuk dan menopang tubuh kita adalah apa? Rangka, otot, apa sih? Rangka. Bukan rangka ya. Kalau tulang itu ada tulang. Coba kalau punya tulang belakang doang gimana? Kan nggak bisa. Rangka itu semua tubuh kita. Ya. Oke. Kemudian, kalau Nak, antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh siapa? Sendi. Ya, jangan sampai salah. Nanti ada sendi, ada otot, anak-anak salah. Nyari otot salah ya, sendi yang menghubungkan. Nomor 12, organ apa saja yang tersusun dari tulang rawan? Apa? Ayo, cepat. Hidung. Hidung. Apa saja ya? Lagi. Telinga, hidung, ubun, toh, celupa toh, ya. Oke, nomor 13. Pergelangan kaki. Pergelangan kaki itu sama dengan pergelangan tangan. Termasuk tulang apa? Panjang, pendek, pipih, kering? Pergelangan kaki. Kemarin temennya ada yang ini. Termasuk tulang pendek. Oke. Kemudian nomor 14, penyakit. Nah, ini penyakit. Penyakit seperti anak-anak, kalau misalnya posisi duduknya salah. Nah, itu kan ada kifosis, lordosis, skoliosis. Tetapi kalau ada yang kekurangan vitamin D, kalau yang kekurangan vitamin D, itu menyebabkan penyakit apa? rakitis. Oh, Rickettsia. Wah, betul, rickettsia yang kakinya berbentuk huruf O. Osteoporosis, Bu. Iya, sayang. Yang betul rickettsia. Ayo, ya. Kemudian nomor berikutnya, kerja otot bisep dan trisep. Ayo, kalau satu berkontraksi, satu relaksasi. Tapi kerjanya secara apa? Antagonis atau berlawan. Antagonis atau berlawanan. Itu jangan lupa. Ya. Berikutnya, Gibran, Kevin, kemana ini? Intan. Kemudian tulang yang bentuknya pipih. Tulang yang bentuknya pipih apa? Tulang apa yang bentuknya pipih? Tulang belikat. Tulang belikat. Tulang apa lagi? Tulang belikat. Apa lagi? Tulang Rusuk. apa iki? Tulang rusuk. Kan yang pipih, Nak. Tulang rusuk. Naufal Al-Malik kemana ini? Ayo, Naufal Al-Malik. Berikutnya, nomor
Nomor 17 akan ada gambar tulang. Gambar tulang. Nah, anak-anak disuruh menyebutkan. Misalnya kalau ada gambarnya, gambar tulang ibu nih. Tulang tangan atas. Termasuk misalnya tulang panjang, tulang kering, atau tulang pendek. Kalau ada gambar ibu jari, termasuk tulang apa gitu ya. Besok dilihat apa yang ditunjuk. Ya, apa yang ditunjuk. Ya, Bu. Kemudian berikutnya nomor 18 gambar kerja otot. Nah, terserah ototnya besok apa. Kalau misalnya tangan, ya berarti antara bicep dan tricep. Bicep dan tricep kalau tangan. Kalau ibu giniin berarti mana ininya apa, ininya apa. Ya. Yang akan ditunjuk. Tuh. Kemudian nomor 19, Ibu karena waktunya takut habis ya sayang. 19 itu jenis sendi. Jenis sendi misalnya tangan Ibu bisa diputar. Di sini ada sendi apa? Kan ada sendi putar. Kalau pergelangan tangan ini hanya bisa dibegini, berarti sendi apa? Sendi engsel kan gitu kan? Kalau ini bisa diputar berarti sendi putar. Anak-anak harus tahu. Mana yang ditunjuk itulah yang disebutkan. Nomor 20. Nah, perkembangbiakan. Gambar bunga. Gambar bunga. Bunga yang diberi rangsangan. Ya. Kalau misalnya putri malu itu yang disentuh dia akan mati, berarti rangsangannya berupa sentuhan. Kalau bunga pukul 4, anak-anak masih ingat bunga pukul 4, Mirabilis jalapa. Dia mekarnya setiap pukul 4. Karena apa? Karena tekanan udara. Berarti tigmonasti. Nanti dicari. Ya. Oke, berikutnya. Nomor 21. Nomor 21 itu yang akan menggunakan rumus usaha. Oke, menggunakan rumus usaha, tetapi di situ ada gayanya. Berarti pakai rumus ini, Nak. P sama dengan ini, W per T. Kalau usaha itu W. W sama dengan P kali T. Ini usaha. Nah, ini rumus dasarnya ini, pakai rumus yang ini. Ya, ditulis itu. Kalian nanti jangan sampai lupa. Rumus dasarnya ini P, ya. Kemudian yang nomor 22, Ibu gambar sekalian, ini anak-anak disuruh menentukan berapa besar gayanya. Dari sebuah katrol. Ingat, gambar katrol, mohon maaf. Ini udah tak hapus ya. Katrol anak-anak lihat, ini kalau walaupun kecil, mohon maaf, walaupun kecil, ini juga sebuah katrol. Misalnya ini dihubungkan tali. Nah, ini ada beban di sini misalnya. Ya, ini disuruh mencari F-nya. Ini berarti keuntungan mekanisnya berapa? Ibu tanya juga semua. Keuntungan mekanisnya berapa? Ada berapa katrol di situ? Ada berapa bulatan, Nak? 2. 1, 2, apa 3? Kok 2 toh? Lagi apa ini? Loh, kok 2 sayang, ini apa ini? Yang kecil. Kan katrol juga. Berarti ada di 3. Misalnya bebannya di sini 90 Newton, berapa F-nya? F-nya ya berarti 90 dibagi 3. Ya kan? Sama dengan 30. Anak-anak jangan sampai lupa. Dihitung berapa lingkaran. Kalau ini lingkarannya ada ini, Bu. Kalau ada 4, Bu, saling berhubungan, Bu. Ya berarti ini keuntungan mekanisnya juga sama dengan 4.
Jangan sampai salah. Jadi anak-anak ingat, kadang kalian yang kecil ini tidak terhitung nih, terlewat nih. Jadi jangan sampai salah ya, itu untuk menghitung keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu berapa jumlah katrolnya menunjukkan keuntungan mekanisnya. Dil, silakan ditulis loh ya. Yang Ibu bicara silakan ditulis. Saya kita hapus. Ya. Nanti bisa sambil dilihat yang keterangan dari Ibu. Makanya Ibu bikinkan keterangan biar anak-anak bisa melihat ulang. Oke, berikutnya nomor 23. Menentukan titik lengan beban ya. Menentukan titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu. Misalnya Ibu punya gunting. Nah, apa misalnya Ibu punya potongan kuku, mana titik tumpunya, mana titik beban, mana kuasanya. Atau misalnya Ibu lagi menyapu, megang sapu. Mana? Ini misalnya Ibu megang sapu, mau nyapu. Berarti mana kuasa? Yang kuasa berarti yang ada tangannya. Yang beban berarti yang untuk mengambil bendanya. Ya, itu harus tahu. Gunting, anak-anak kan tahu gunting. Itu di mana titik tumpu, di mana titik kuasanya, di mana titik bebannya. Itu 23. Nomor 24. Menggunakan rumus usaha. W sama dengan F kali S. Usaha pada suatu benda. Ya, tulisan nanti tak terangkan di sana. Kemudian sama 25. 25 mencari jarak. Mencari jarak. W sama dengan F kali S. S sama dengan W dibagi dengan S sama dengan W dibagi dengan F. Usahanya berapa dibagi dengan gayanya. Nanti dilihat lagi ya, anak-anak rumusnya. Nomor 26. Nomor 26 akan ada gambar beberapa jenis. Anak-anak disuruh menentukan mana yang termasuk mungkin bidang miring, roda bergandar, apa katrol. Gitu ya, apa tuas. Nah, itu anak-anak harus pahami dulu. Oke. Sebentar, Nak. Karena di sini hanya ada 31 siswa, berarti ada yang tidak masuk. Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian nomor 27 sama. Mungkin ada gambar pisau, gunting, cakul, petetan kuku, misalnya mana yang termasuk bidang miring. Kalau bidang miring pisau. Ya. Mana yang termasuk tuas jenis berapa? Nah, anak-anak harus tahu. Ya. Berikutnya, nomor 28. Disajikan gambar lagi. Anak-anak disuruh menentukan termasuk ke dalam tuas jenis keberapa. Ya, termasuk ke dalam tuas jenis keberapa. Tuh. Kemudian nomor 29. Mencari keuntungan mekanis, anak-anak masih ingat KM sama dengan FB per FK, ya kan? Bebannya dibagi berapa kuasanya. Pokoknya itu rumusnya cuma sekitar itu aja, Nak. Pokoknya yang Ibu bilang anak-anak ikuti, pasti bisa. Kemudian, nomor 30, ada gambar pesawat sederhana. Anak-anak diminta menyebutkan jenisnya apa. Ya, diminta menyebutkan jenisnya apa. Oke. Kemudian nomor 31 mencari daya ya. P sama dengan W per T, rumus daya. Daya sama dengan usaha
dibagi dengan waktunya. Ya. Kemudian 32. Masih disajikan beberapa gambar. Anak-anak memilih mana yang termasuk katrol. Anak-anak juga dilihat, walaupun katrol, itu masih ada katrol tetap, katrol bergerak, katrol bebas. Ya, atau sistem katrol. Jadi anak-anak dilihat, diperhatikan. Katrol tetap itu berarti kalau tetap di atas, tidak berpindah kemana-mana. Itu katrol tetap. Kemudian nomor 33. 33 itu mencari lengan kuasa. Berarti akan seperti ini, Nak, soalnya. Ada gambar, gini ya, misalnya gini, ada gambarnya. Ini ada benda, ini ada W-nya berapa, di sini ada, di sini berarti ada F-nya. Anak-anak disuruh mencari ini, LK. Pasti LB-nya juga sudah diketahui. W-nya sudah diketahui. Maka kan rumusnya kan W kali LB sama dengan F kali LK. Ini kan rumusnya. Kalau mencari LK, lengan kuasa, ya berarti W kali LB dibagi dengan F. Nah, itu besok untuk nomor 33. Ya, nomor 33. Kemudian nomor 34, menentukan besar arah gaya. Misalnya begini nih, ini ibu punya, kemudian ini ada gaya ke kiri, ini ada gaya ke kanan, ini ada F1, ini F2, ini F3. Nah, seperti kemarin anak-anak tambahkan. Berarti F1 ditambah F2 ditambah F3. Mohon maaf, Nak, waktuku tinggal 10 menit katanya. Oke, ya. Berikutnya. Oke, sudah mau habis. Jadi nomor 34 itu ke mana arahnya? Jadi ingat, jika ke kanan nilainya positif. Jika ke kiri nilainya negatif. Kemarin yang Ibu sudah latih ke anak-anak, misalnya 10 benda berpindah 10 Newton ke kanan. Kemudian ada temannya memindahkan 15 Newton ke kiri. Berarti gayanya itu kotak ini akan berpindah 5 Newton ke kiri. Men, ya kan? Berarti kan 10 dikurangi 15. Ya kan? Berarti men 5. Men 5 menunjukkan arahnya ke kiri. Wes. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Oke. Kemudian nomor 35 sama. Seperti tadi perpindahan, tetapi ada arahnya, jaraknya. Ada S-nya. Ya. W kan sama dengan F kali S. Berarti tadi F-nya ketemu berapa, dikalikan jaraknya perpindahannya berapa. Ya. Oke. Kemudian sebentar, ini yang nomor 35 jangan sampai salah. Sebentar. Ini misalnya begini ya, Nak. Ini ada benda. Ini ada benda. Misalnya ini ada F1. F1 10 Newton. Ini F2. 5 Newton. Terus ini akan berpindah ke sini. Nah, berpindah ke sini. 10 sama 5 berarti kan F-nya kan 5 Newton ke kanan. Ini misalnya perpindahannya 10 meter. S-nya 10 meter. Ya. Berarti W sama dengan F kali S. F-nya 5, S-nya 10. Berarti 50 Joule. Oke. Ya, itu rumusnya. Ditulis. Ya, ditulis. Oke. Bil, berikutnya. Nomor 36.
Mana yang termasuk gambar roda berporos? Anak-anak ingat roda berporos. Roda berporos kuwi ya mobil, sepeda, sepatu roda itu termasuk roda berporos, ya. Kemudian nomor 37. Nomor 37 itu, Nak, itu akan disajikan sebuah gambar. Gambarnya itu misalnya begini. Gambar itu ada orang yang sedang mengerek burung. Nah, termasuk katrol apa? Ibu tanya, kalau pengerek burung termasuk katrol tetap apa bergerak? Pengerek burung. Kerekan burung itu tetap di atas atau Tetap. tetap? Tetap, Bu. Katrol tetap, benar. Pengerek burung, pengibar bendera, buat pengibar bendera itu tiang bendera itu katrol tetap. Kalau anak-anak lihat di peti kemas ada beberapa bulatan, itu adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Jadi yang tetap pada tempatnya gini, ya kan, bendera di sekolah kita itu kan tetap di atas, berarti katrol tetap. Jadi lihat dia termasuk katrol apa. Kemudian nomor 38. Sistem katrol. Dari sistem katrol, manakah yang menghasilkan gaya yang paling ringan? Jadi ketika anak-anak membawa barang, manakah yang menghasilkan yang paling ringan? Nah, Ibu kasih contoh nih, anak-anak mau pergi ke luar negeri misalnya, pakai apa itu namanya, tas itu tas yang pakai bawa pakaian tuh, kan ada yang rodanya 2, Koper. ada yang rodanya 4, ya kan? Berarti kalau anak-anak mau lebih ringan, berarti kalau beli tas yang rodanya 2 apa 4? 4. Betul. Berarti yang banyak katrolnya menghasilkan gaya yang kecil. Jadi anak-anak tinggal digeret red gitu ya. Jadi nanti dicari mana yang katrolnya banyak gitu ya. Kemudian nomor 39 sama mencari gaya tetap pada sistem katrol. Mungkin Ibu sedikit ingat ya, pada sistem katrol bentar. Ini misalnya begini ya, Nak. Ini sama, ini buletan nih. Nah, misalnya ada sistem katrol gitu, dihubungkan seret gitu. Kemudian sama disuruh mencari F-nya. Ini ada bebannya. Anak-anak juga sudah tahu keuntungan mekanisnya kan sama dengan 3, KM-nya 3. Ya kan? Berarti kan bisa dicari KM F-nya seperti tadi. Bebannya, KM-nya berapa, bebannya berapa dibagi KM. Misalnya di sini misalnya 900 ya seperti tadi. Ya 900 dibagi 3. 9 bagi 3, 300. Oke. Kemudian yang nomor 40, pas ini waktuku tinggal 3 menit. Nomor 40, coba diperhatikan, anak-anak disuruh menghitung berapa keuntungan mekanis sebuah katrol. Sekarang semua jawab. Kalau Ibu punya gambar seperti ini, ini berapa KM-nya? Lingkarannya ada berapa? 4, oke. Oke, sekarang kalau aku punya gambar begini. Berapa KM-nya? 4. Jadi anak-anak ingat berapa jumlah lingkarannya menunjukkan berapa jumlah keuntungan mekanisnya. Ya. Baik anak-anak. Kita sampai di sini. Ya, ini waktunya sudah habis sampai di sini.
Kemarin anak-anak sudah bikin soal, ingat, yang Ibu kasih jempol 2, soalnya hampir mirip seperti itu, prediksi soalnya. Kemudian anak-anak nanti baca lagi, prediksi soalnya, kemudian belajar yang sudah Ibu kasihkan, sehingga nggak usah belajar kemana-mana. Itu poin-poinnya sudah Ibu kasih tahu di situ. Ya. Nanti kalau yang kurang jelas, kita lanjut ke WA grup kelas. Ya sayang, ini waktunya sudah habis tepat kurang 1 menit. Mohon maaf, kita lanjut ke grup kelas. Anak-anak Ibu, teriring doa buat anak-anak kelas 82, sukses selalu. Dan nanti ini akan Ibu upload, anak-anak boleh dilihat. Ya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sukses. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita ya. Oke.